Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Andi Ridwan, asal SMP Negeri 4 Kota Tua, Provinsi Maluku, calon guru penggerak angkatan kedua tahun 2021. Izinkan saya pada kesempatan ini merefleksikan diri dalam pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian daripada pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan ilmu dan faedah-faedah yang bermanfaat untuk kecakapan hidup anak, baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar ia mampu mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai seorang pribadi, manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempatnya persemaian benih-benih kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Beliau berkeyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, menciptakan peradaban yang baik, maka kunci utamanya adalah pendidikan. Seorang pendidik itu hanya mampu menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak agar ia mampu memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Jadi Ki Hajar Dewantara selalu mengingatkan para pendidik bahwa selalu memperhatikan tentang kodrat diri dan kodrat zamannya anak, di mana saat ini anak sudah berada di zaman milenial, zaman abad 21, di mana anak harus mampu memiliki kecakapan, kemampuan dan keterampilan di abad 21, dan tetap memperhatikan, selalu memperhatikan, memfilter informasi-informasi dari luar dengan mengutamakan kearifan budaya lokal Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan. Poin yang kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan, yaitu seorang pendidik harus mendesain model pembelajaran yang lebih menyenangkan, yang lebih aktif, sehingga anak itu bisa menggali potensinya, bisa merdeka belajar, bisa menemukan permasalahan-permasalahan secara mandiri. Selain itu juga, pendidik juga harus merancang konten pembelajaran yang sesuai dengan zamannya anak, yaitu merancang media-media pembelajaran dengan menggunakan ICT, sesuai dengan kecanggihan teknologi dan informasi. Dan proses penilaian yang kita lakukan, seorang pendidik itu tidak hanya dari segi pengetahuan saja, tetapi juga dari sikapnya, dari keterampilannya sesuai dengan perkembangan budaya yang ada di lingkungan tempat tinggal peserta didik. Poin yang ketiga, upaya yang saya lakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan Ki Hajar Dewantara itu dapat terwujud. Ya, upaya yang saya lakukan, yang pertama, memilih model pembelajaran yang berorientasi pada murid, sehingga murid mampu secara mandiri mengembangkan potensi yang dimilikinya, memberikan keleluasaan, merdeka belajar kepada murid. Yang kedua, konten pembelajaran didesain sedemikian rupa sehingga anak itu menarik, bisa lebih nyaman dalam belajar. Ya, dengan menggunakan ICT, laptop, bisa diakses lewat laptop, lewat gadget anak, dan media-media sosial lainnya. Kemudian, menciptakan budaya positif di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Poin yang keempat, dari konsep Ki Hajar Dewantara, yang mana yang sudah saya terapkan? Yang sudah saya terapkan, yang pertama adalah merancang model pembelajaran dengan menggunakan metode discovery learning. Saya menggunakan metode ini atau model pembelajaran ini agar siswa itu lebih aktif, murid lebih aktif dalam belajar, lebih merdeka menggali informasi-informasi yang terkait dengan pembelajaran tersebut. Yang kedua, konten yang saya gunakan dalam proses pembelajaran itu menggunakan teknologi informasi seperti laptop,
notebook, gadget yang bisa diakses oleh murid dan lewat media sosial. Nah, dengan kecanggihan seperti itu, dengan anak bisa mampu mengakses informasi-informasi sumber-sumber belajar dari yang lain, sehingga anak itu bisa bernalar kritis. Kemudian yang ketiga, penilaian yang saya lakukan tidak hanya pengetahuan saja, tetapi dari sikap dengan menanamkan nilai-nilai keagamaan dan budaya-budaya kearifan lokal sesuai dengan perkembangan budaya yang ada di lingkungan peserta didik. Semoga dengan beberapa cara ini, upaya yang saya terapkan ini, anak itu bisa memiliki karakter yang baik, karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, bernalar kritis, memiliki sikap gotong royong, memiliki kreativitas dan kemandirian. Sehingga karakter-karakter inilah mereka bisa gunakan untuk kehidupan pribadinya dan kehidupan di dalam masyarakat. Itu dari saya, refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.